Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 SDN Jogosari yang berbahagia. Bertemu lagi dengan Pak Kusnil. Kita hari ini belajar dari video pelajaran kelima tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu materi tentang sholat. Sholat kewajibanku. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu kita yang didapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baca Al-Fatihah. Liridho'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulil qadai hajatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku, salat adalah kewajiban. Kewajiban, wajib berarti harus dilaksanakan. Dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Itu namanya wajib. Maka salat adalah kewajiban. Kewajibanku, kewajiban setiap individu, yaitu orang yang sholat. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu adalah tiang agama, karena sholat itu penting sekali, ya, tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Jadi kalau kalian beragama Islam, maka jangan sampai meninggalkan sholat, karena kalau meninggalkan sholat berarti kalian meruntuhkan agama yang kalian anut itu dalam diri kalian tentunya. Nah, sholat itu juga kewajiban yang ditentukan waktunya. Ada waktunya sendiri-sendiri. Makanya ada namanya istilahnya sholat duhur, ada waktunya sholat asar, ada waktunya. Nggak boleh dicampur-campur seperti itu. Nah, kemudian ini ada gambar. Yang pertama, 5.1 itu azan. Ya. Jadi sebelum sholat itu biasanya dimulai dengan tanda waktu masuk sholat. Waktu masuk sholat, misalnya sholat zuhur, maka zuhur itu dimulai dengan tanda masuk waktu sholat itu dengan azan. Sebelum berjamaah bersama-sama kita ada azan, ya. Kemudian azan kita ini gambar 5.1 berjalan menuju masjid. Setelah berjalan menuju masjid, kita ke masjid bersama-sama. Lihat gambar 5.3 itu, kalau sholat berjamaah yang menjadi imam laki-laki, maka shaf pertama, barisan pertama itu laki-laki, perempuan itu di belakang sendiri. Jadi laki-laki harus di depan, ya. Kemudian menjadi imam. Tidak boleh perempuan menjadi imam terus makmumnya laki-laki, tidak boleh, ya. Jadi seperti itu, seperti di gambar. Kemudian setelah sholat jangan lupa 5.4, gambar 5.4, yaitu berdoa bersama-sama. Nah, kemudian inti ibadah sholat. Mari kita baca bersama-sama. Sholat artinya doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah. Jadi kenapa kita harus sholat? Yaitu membuktikan bahwa kita itu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga melaksanakan sholat berarti memohon ampunan kepada Allah. Sholat merupakan ibadah yang diperuntukkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Nah, ketika nanti hari kiamat, satu-satunya ibadah yang ditanyai pertama kali adalah sholat. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya benar, maka dia tidak mungkin berbuat maksiat. Apakah kamu sudah terbiasa melakukan sholat 5 waktu? Di mana kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Coba kalian jawab. Nah, sholat 5 waktu sudah lengkap apa enggak? Subuh,
Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lengkap apa enggak? Kemudian kalian sholat di mana? Nah, kemudian sikapku, aku yakin sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya benar, perbuatan maksiat pasti akan dijauhi, pasti akan dapat dicegah. Nah, kemudian amalatilah gambar berikut. Ini ada gambar takbiratul ihram, ada gambar salam, kemudian ada gambar berdoa. Kemudian kalian lihat di Ayo Berlatih. Kata sholat berarti apa? Tadi ada di teks, kalian coba jawab. Sholat diartikan pula sebagai, kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian kerjakan ya, sesuai dengan apa yang di teks di awal tadi. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan titik-titik kepada Allah. Kemudian nomor 4, melaksanakan sholat berarti memohon titik-titik kepada Allah. Sholat merupakan ibadah yang pertama titik-titik pada hari kiamat. Nah, itu kalian kerjakan di rumah. Selanjutnya yaitu hikmah sholat. Hikmah itu apa? Jadi kalian sholat itu mendapatkan hikmah, ya, hikmah yang bermanfaat untuk kita semua. Apa saja? Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna. Syarat rukunnya dipenuhi, khusyuk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, 1, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang sholatnya benar, dia akan selalu mengingat Allah 24 jam. Ya, selalu mengingat Allah. Kemudian dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian disiplin waktu, hidup bersih, hidup tertib dan teratur, bersikap rendah diri, hidup damai, menyebarkan keselamatan, hati menjadi tenang dan tentram, membina kebersamaan dan persatuan dan persaudaraan, memelihara diri dari perbuatan dosa. Jadi itu tadi adalah hikmah-hikmah ketika kalian sholat dengan benar. Kalian akan mendapatkan semua ini dengan cara yang tanpa diduga, karena kalian melakukan sholat, otomatis kalian mendapatkan ini semua. Itulah hikmah dari sholat. Kemudian kita praktek sholat. Ingat, kemarin kita sudah menuliskan, coba di rukun-rukun sholat. Berdiri, niat, takbir, baca Fatihah, rukuk tumaknina, iktidal tumaknina, sujud tumaknina, duduk tumaknina, duduk akhir, tahiyat akhir, baca sholawat, salam, tartib. Nah, itu lagunya dihafalkan ya. Lagunya ada 17 ya. Kita hitung bersama-sama. Berdiri, dari sini, berdiri, niat, takbir, baca Fatihah, rukuk tumaknina, iktidal tumaknina, sujud tumaknina, duduk tumaknina, duduk akhir, tahiyat akhir, baca sholawat, salam, tartib. Nah, itu kalian hafalkan berkali-kali. Itu adalah rukun yang wajib dilakukan ketika sholat. Nah, coba dilihat di gambar. Pertama berdiri, kemudian takbir. Nomor 1, 2 itu berdiri, takbir, kemudian kita nomor 3 baca Fatihah ya. Kemudian kalian ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud. Nah, perlu diperhatikan gambar ketika sujud itu yang menempel di sajadah atau tempat sujud itu ada 7 ya. Kening, kedua telapak tangan ya, kening, kedua telapak tangan berarti 3. Kemudian kedua ini dengkul itu apa? Lutut ya. Kemudian kedua jari jemari kaki, telapak kaki, jari jemarinya yang putih ya, jadi ditekuk kakinya. Nah, itu 7 anggota itu harus menempel ke tempat sujud. Nah, perlu diketahui siku ini tidak menempel di tempat sujud, berarti harus diangkat gini ya kalau sujud, jangan ditempelkan ke sini.
Jangan ditempelkan ke lantai, jangan diletakkan di lantai. Nomor 7 tahiyat awal, nomor 8 tahiyat akhir. Oh, ya nomor 7 dan 8 itu tahiyat awal ya. 7 duduk di antara 2 sujud, 8 juga tahiyat awal, kemudian 9 tahiyat akhir, 10 salam. Nah, seperti gambar di sini. Berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, tapi yang dihafalkan yang Pak Kurni sampaikan saja, yang ada lagunya yang tadi. Ya, kalau ini hanya dibaca saja. Jadi yang pertama itu berdiri tegap menghadap kiblat. Harus berdiri tegap menghadap kiblat. Kemudian takbiratul ihram, kemudian takbir membaca Allahu Akbar sambil meniat dalam hati. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas pusar dan dada, ya, berdiri tegak ya. Membaca Fatihah. Jangan lupa membaca Fatihah, itu wajib rukun. Kemudian i'tidal dan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian rukuk dulu ya, rukuk dulu, kemudian sambil membaca Allahu Akbar, kemudian i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara 2 sujud Allahu Akbar. Kemudian tasyahud awal Allahu Akbar, kemudian tasyahud akhir Allahu Akbar, kemudian salam. Ya. Untuk doa-doa ketika sholat bisa kita baca bersama-sama nanti di kelas ya. Nah, untuk di sini hanya penjelasannya saja dari bukunya. Kemudian kita amati gambar berikut. Alhamdulillah ya, sudah adzan, waktunya sholat. Kalau begitu, ayo kita ke masjid. Nah, ini ke masjid bersama-sama. Setelah ke masjid, sholat berjamaah di masjid, kemudian mengaji di masjid. Nah, insya Allah kita bisa ya. Nah, lihat ini hikmah sholat, penjelasan. Hidup bersih, terbiasa menjaga hidup bersih. Nah, nanti dikerjakan di rumah. Nah, itu sekilas tentang sholat ya. Jadi sholat itu tadi rangkumannya. Sholat itu adalah doa. Ya, suatu gerakan atau ucapan, suatu ibadah yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian kita ada hikmah-hikmah sholat, diantaranya menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya benar, dia akan terjauhkan dari maksiat. Dan sholat adalah ibadah yang pertama kali yang ditanya nanti di akhirat. Nah, jika ada yang ditanyakan, silakan kalian tanya di kolom komentar. Ya, untuk bacaan-bacaannya nanti dibaca di kelas bersama-sama sambil kita praktek bersama-sama. Nah, jangan lupa tadi untuk soal-soalnya yang tentang pengertian sholat ini, ayo berlatih. Nah, ini dikerjakan di rumah. Nah, yang ini ya. Jika ada yang tanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa absensi ya setelah ini. Ketik nama, kelas, dan nomor absen di kolom komentar. Biar Pak Kusnil tahu siapa saja yang mendengarkan penjelasan ini. Demikian dari Pak Kusnil. Kalau ada salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa dulu sebelum ditutup. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal, selamat beraktivitas.